wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi amin. Lanjut cerita kemarin. Ya Ali, nah itu kata siapa itu? Kata Nabi ya. Ya Ali, hei Ali, mani gtasala, mani gtasala yaumal jumu'ah, ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jum'ah, ilal ma bainal jum'ati ilal jum'ati, wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Katanya begitu. Ya Ali, hei Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, diniatin mandi memuliakan hari Jumat, baik yang berangkat Jumatan atau yang tidak berangkat Jumatan. Nah, yang berangkat Jumatan siapa? Yang laki-laki. Yang nggak berangkat Jumatan ya perempuan. Begitu. Tetap sama disunatkan mandi, diniatin mandi Jumat. Ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'at, maka Allah akan mengampuni dosanya orang itu dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Jadi dosanya diampuni dari Jumat ke Jumat. Pada dasarnya pengen diampura dosa itu kan gampang, asal dapat ridhonya Allah. Mandi Jumat sudah nyemplung aja itu udah diampura dosanya seminggu kan begitu ya. Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi, dan mandi Jumat itu bakal dijadikan oleh Allah merupakan satu pahala untuk bekal di alam kubur. Wa thaqula ala mizanihi, dan bakal dijadikan tambahan bobot timbangannya ya nanti di sana di akhirat. Oh ya. Jadi mandi Jumat sananya nanti bakal itu. Kalau boleh mandi terus. Saya diwarisin guru saya. Jadi saya itu dulu kalau mandi jam 4 tuh mandi. Saya diwarisin guru saya begitu. Jadi saya jam 4 ya pokoknya sebelum subuh mandi. Sebelum mandi baca Fatihah 41 kali. Habis Fatihah 41 kali baru mandi. Diwarisin guru saya dulu begitu. Ya, Pak Hadis bin Am sampai sekarang gitu kan. Ya Ali, kata Nabi, hai Ali, alaika bisiwak fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan. Ali, kata Nabi, alaika bisiwak, hendaknya kamu selalu menggunakan siwak. Tuh, kata Nabi, kita diperintahkan selalu menggunakan siwak. Fa fihi arba'atun wa ishruna fadilah, karena di dalam siwak itu mempunyai 24 keutamaan. Nah, di dalam siwak itu mempunyai 24 keutamaan. Fid dini, utama masalah agama, wal badani, dan utama masalah kesehatan. Tuh. Jadi urusannya dengan agama dan urusannya dengan badan. Ya diantaranya tuh begitu. Orang siwakan menghafalnya cepat masuk. Orang siwakan biasanya dahaknya kecil. Orang yang siwakan biasanya terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang yang senang siwakan itu katanya tidak cepat tua. Terus pikir yang namanya masih siwakan masih ada apa itu? Masih ada gigi. Nah,
Karena ada giginya berarti anak muda apa orang tua? Anak muda kan. Orang tua udah nggak ada giginya. Nah, jadi yang namanya itu kan ya logikanya itu begitu. Oh, kalau Nabi, oh iya sih bahkan itu mah. Oh iya karena kita tuh ada giginya. Gitu kan. Sama seperti orang-orang dulu. Kalau anak kecil itu katanya mulutnya tidak bau. Orang dulu ngomongnya karena anak kecil itu belum punya dosa. Ya, nah terus ya pikir lagi anak kecil mulutnya nggak bau. Bukan karena tidak punya, tapi belum ada gigi. Ya, belum ada gigi. Tapi kalau sudah ada gigi, sama karena ada sesuatu yang tersimpan di gigi kan. Ya, itu jadi yang bikin baunya itu. Ya tapi ya diaminin saja kan, yang namanya orang dulu. Yang namanya cilik orang dulu itu so, ditangkapnya orang madu. Oh iya, istikuti ya kan. Akar pikir cilik urusan gigi. Nah, mulut itu kata di keterangan yang lain, yang paling tidak bau mulut itu mulutnya anjing. Mulut itu yang paling tidak bau mulutnya anjing. Jadi mulut kita dengan mulutnya anjing itu masih harum mulutnya anjing. Kenapa? Karena anjing itu dia mulutnya tidak pernah mingkem. Ngerti mingkem apa enggak? Hah? Pernah nggak ngelihat anjing mingkem sambil jalan? Hah? Pernah gitu? Nggak pernah kita ngelihat anjing cangkemnya mingkem gitu. Nah, anjing kan namanya jalan pasti melet begitu buka kan. Udah kemana-mana, mau siang mau malam ya sudah begitu. Emang kalau hanya buka melet begitu kalau siang karena haus, kalau malam sama itu. Kalau malam saya lihat ya pada ngomong anjing lewat sini, kalau malam sama juga kan mulutnya buka. Nah itu akan ada salah satu keterangan bahwa anjing itu mulut itu yang paling ini mulutnya anjing. Nah jadi maka jadi malah jadi cerita anjing. Jadi dari anjing itu banyak sifat-sifat yang harus kita tiru dari anjing. Satu itu ya diantaranya, satu, anjing itu mulutnya nggak pernah mingkem. Apa mingkem itu bahasa Indonesia apa mingkem? Itu mulut. Ya udah terserah aja kan. Nah itu pokoknya anjing itu nggak pernah mingkem tuh. Nah artinya anjing nggak pernah nutup mulut. Nah jadi artinya anjing itu rajin berzikir. Nah maka kita gunakan mulut itu jangan mingkem terus. Dibuka mulutnya untuk baca Quran, untuk baca sholawat, untuk apa. Insya Allah tingkat kebauannya kurang. Kenapa? Karena kita buka terus kan. Nah udah mingkem terus, nggak pernah apa, cuma tidur, habis tidur jembetem lagi kan gitu. Ngerti jembetem apa enggak? Ya pokoknya jembetem itu diem aja kan begitu, diem aja, mingkem aja kan begitu. Ya udah, jadi akhirnya banyak beberapa sesuatu yang terkandung di dalam mulut kita. Maka begitu dibuka ya udah langsung bau kan. Nah, maka itu satu diantaranya anjing itu nggak bau karena mulutnya sering buka. Kita buka terus. Terus kita tiru tuh dari sifatnya anjing. Tuh. Yang ketiga, anjing itu nggak pernah tidur sore. Anjing tidurnya selalu malam. Tuh. Itu yang ketiga. Jadi satu, cakepnya nggak pernah mingkem. Kedua itu perutnya selalu ini. Perut anjing itu kecil terus. Nggak ada yang anjing perutnya gede. Nah yang ketiga, anjing itu selalu tidurnya malam. Nah, selalu menjaga yang majikannya dia punya. Terus yang keempat, anjing itu tidak gampang frustasi. Coba anjing nggak mau marahin tuh sama bosnya, tuh marahin, maki dia, balik lagi aja ke situ. Tapi kalau kamu sama gurumu baru kasih tugas satu kali, langsung dicoret, salah, balik lagi ke sana. Langsung cemberut gitu. Ya, langsung dasar bapak guru. Nah, ya. Tapi anjing nggak tuh, jadi anjing. Banyak tuh sifat anjing harus ditiru. Ya.
Jadi siwak ya, siwakan. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau sudah lewat jam 12 siang. Nggak boleh. Oh ya. Nah, apalagi sampai di kemut-kemut gitu. Ya. Ya Ali, wahai Ali, alaika bis salat fi awqatiha. Ali, hendaklah kamu kerjakan salat tepat pada waktunya. Nah, tuh kita disuruh mengerjakan salat tepat pada waktunya. Nah. Kenapa? Fa innaha ra'su kulli fadilah. Karena sesungguhnya salat tepat waktu itu merupakan ra'su kulli fadilah, pokok dari segala keutamaan. Tuh, jadi pokok dari segala keutamaan itu adalah salat tepat pada waktunya. Nah, kalau anak laki, nah, tapi mendingan nih di bulan Ramadan, saya perhatiin pada masjid. Kalau nggak di bulan Ramadan, sholat subuhnya pakai spion semua. Itu pakai spion apa enggak? Sholatnya duhur tapi ada kunut. Tuh, jadi sholatnya pakai spion. Ya dulu zaman di pondok begitu. Lihat temen, kirain sholat duha. Begitu diintip di kamar, ya Allah itu anak rajin banget sholat duha. Tahu-tahunya ada spionnya kan. Nah, saya bilang, kok sholat duha kamu ada spionnya? Emang kenapa kan? Spionnya apa? Itu ngangkat tangan. Oh, kode subuh. Tuh, katanya kode subuh. Nah, itu karena kode subuh berarti ada kunut. Nah, itu maka saya punya istilah itu spion kan gitu. Tuh. Ternyata sampai sekarang di pondok-pondok, kok sholatnya ada spion itu di pondok-pondok niru orangnya. Ya, sholat pada waktunya. Wasanamu kulli ibadatin, dan menjadi pangkal dari segala ibadah. Tuh. Salam itu kalau sapi, nah ini yang gudeg-gudeg di ininya itu apa itu? Hah? Apa? Punuk. Nah itu nulis supaya nggak balik. Orang nulis orang oleh balik mau. Kon ngumah malah ora poso. Kene ae puasa ning omah ra puasa ngono. Kok kadung sahur di rumah jam 10. Nah, tuh jadi sholat tepat waktu itu merupakan adalah ra'su kulli fadilah, itu adalah pokok dari segala keutamaan, wasanamu kulli ibadah, dan menjadi tulang punggung ibadah. Ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisan ifisol. Tuh Jibril berharap ayyakuna min bani Adam, ada pada anak cucu Adam, lisan ikhisolin, ada 7 macam kehebatan. Apa itu diantara 7? As-sholawatil khamsi, yaitu 1 sholat 5 waktu, ma'al imami, serta imam. Jadi apa? Berjamaah. Tuh ya. 1 yang paling hebat yaitu adalah sholat berjamaah. Wa mujalasatil ulama. Nah, dan ngaji kumpul begini tuh.
ngaji kumpul begini. Udah itu yang paling hebat tuh. Itu buat anak cucu Adam tuh ngaji kumpul begini. Wa mujalasatil ulama. Wa iyadatil maridi. Yang ketiga, nengok orang sakit. Wa tashbi'il janazati, dan melayat orang mati. Wasaqiyil ma'i, dan memberi minuman pada orang lain. Wasulhi, dan mendamaikan bainal isnaini, di antara kedua kelompok yang bertikai atau bertengkar. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Wal yatimi, dan anak yatim. Fahris ala dzalik, maka hendaklah semuanya ini bisa kita jaga. Tuh. Jadi hendaknya kita bisa menjaga 7 ini. 1, selalu sholat berjamaah. 2, selalu bisa ngaji dengan para guru. 3, bisa nengok orang sakit. 4, bisa melayat orang meninggal. 5, bisa kasih minum orang lain. 6, bisa mendamaikan kedua orang yang lagi bertengkar. Itu bisa menjadi mendamaikan, bukan ngomporin. Tuh ya, suruh mendamaikan, bukan suruh ngomporin. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Wal yatimi, dan anak yatim. Tetangganya siapa? Tetangga, sudah pokoknya tetangga. Tetangganya siapapun. Tuh, mau tetangganya orang muslim, mau tetangganya orang kafir, tetap yang namanya tetangga harus dimuliakan. Itu namanya hakul jiron, hak tetangga. Yang namanya tetangga itu ke depan tuh, ke arah sana 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Oh, kalau kita di sini tetangga semua. Tuh ya. Itu artinya menunjukkan tuh, kalau kita lihat hadis begitu kan, ih, tetangga banyak banget ya. Oh, ini berarti menunjukkan alam dunia ini bakal padat. Kan begitu. Nah, tinggal pertanyaan sederhananya begitu kan. Di sini nih mau cari 40 rumah, coba kamu hitung. Ibarat dari rumah saya ke sana 40 tuh. Tuh, kamu itu ada berapa? Sampai rumahnya Mas Tarom itu berapa itu? Itu baru ketemu 1, 2, 3, 4. Yuk sampai Pak Soleh. Sampai ujung sana. Wah, malah sampai Bojonegoro sana itu. Sampai ujung sana. Tuh ya. Nah itu 45. Ke sana. Itu ke sana kamu kalau hitung tuh baru 1. Oh, 2, 3 pasis. Tuh. 4 koplo sana itu. Tuh. 5 Mas Agus. 6 Pak Hudepa, Pak No, sudah habis ke sana kan? Oh, masnya ketemu lagi. 40-nya mungkin di Lambung ya. 40-nya di Lambung. Tuh, artinya itu menunjukkan tuh maknanya tuh begitu. 40 rumah. Oh, berarti kita ini siap-siap hidup bahwa kita itu harus menemukan alam raya. Oh, berarti satu saat yang namanya penduduk itu bakal ada. Itu begitu. Oh, bagus ya. Ada berapa ini? Masih ada lagi? Iya, ambil lagi. Tuh, 40. Maka kalau kita ke kota gede, tuh ya, kalau ke kota besar. Di Jakarta, mepet-mepet. Kan? Itu rumah, wah, dari sini gitu, isi sudah ada 60 rumah kan. Artinya, tuh ya, kalau 40 itu mepet, maka ya alam pikiran logika sederhana. Oh, berarti rumahnya itu kecil-kecil kan. Ya mau gede segede apa kan? Berarti itu tempat sudah itu. Nah, maka sudah pasti itu tempat kumuh kan begitu.
Memang kalau mepet-mepet rumah mewah gitu. Ya ada sudah. Tuh, logikanya begitu. Jadi kalau yang masih jarang-jarang, itu berarti insya Allah bisa menjadi tempat-tempat mewah. Kalau kita tempatnya jarang-jarang begini, tidak dibikin mewah, salah sendiri kan gitu. Ya. Nah, tidak dibikin mewah, salah sendiri. Udah itu ikut. Sholat berjamaah, kumpul dengan para guru, nengok orang sakit, melayat orang meninggal, kasih minum orang lain, mendamaikan, mendamaikan orang yang bertengkar. Kita boleh ngomporin, mau mendamaikan. Banyak pahalanya itu, ya. Beda kalau anak-anak, yang ini lagi itu bertengkar, kakaknya yang gede malah datang. Salah kamu, ayo lawan. Keren banget juga. Ya Ali, nah pesan kanjeng Nabi lagi, ya Ali, sholli bil lail, hendaklah kamu mengerjakan sholat di malam hari. Walau kahala bisyatin, walau hanya seperti orang memeras susu kambing. Walau hanya seperti orang memeras susu kambing. Itu artinya meras susu kambing itu cepat banget gitu kan. Nah, jadi kalau malam hari sholat walau hanya 2 rakaat. Alasannya apa? Fal musalli bil laili, karena orang yang sholat malam, yang mengerjakan sholat malam, orang yang selalu sholat malam, ahsanun nasi wajhan, itu adalah orang yang paling baik wajah. Oh, tidur ini ya. Ya Ali, idza kabbarta, dikala kamu takbir, lis sholati, karena mau sholat, fafarrij, maka hendaklah kamu buka asobi'aka, beberapa jari-jarimu. Tuh. Jadi kalau kita mau takbir, mau sholat, jari-jarinya suruh dibuka. Nah, tapi kalau kamu kampanye takbir, Allahu Akbar, itu yang nggak boleh begitu. Takbirnya kalau itu harus ngepel, tuh ya. Nah, tapi kalau sholat, takbirnya tangannya, jari-jarinya suruh dibuka, tuh. Idza kabbarta lis salat fafarid asabi'ak, katanya tuh jari-jarinya harus dibuka. Oh ya, dibuka, kata titiknya nanti sambil dicondongin begitu. Enggak bukan jeger begini, tapi dicondongin begitu, ya. Warfa' yadaik, dan angkatlah kedua tanganmu, hadwa mankibaika, yaitu kira-kira lurus. Nah, pundak kita. Loh, kok diamputasi nih? Kok diamputasi nih, kakinya nggak ada satu? Tanyain sama anak kakinya satu mana begitu? Di sini. Loh, nggak ada kakinya itu. Udah, tuh, pom yang paling atas ya. Pom-pomnya di sini. Ya. Wa idza kabbarta, dan apabila kamu takbir, fadha yaminaka ala shimalika, maka hendaknya letakkan tangan kananmu ala shimalika, di atas tangan kiri kamu. Tuh, jadi setelah takbir disuruh tangan kanan diletakkan tuh gitu ya, di atas tangan kiri. Di mana ngeletakinnya? Tahta surratika, di bawah pusar kamu, kata di sini tuh. Tuh jadi di bawah pusar. Tuh ya. Nah. Wa idza raka'ta, dan apabila kamu ruku,
Fadha' yadaika, maka letakkan kedua tangan kamu ala rukbataika, di atas atau diletakkan pada kedua lutut kamu. Tuh, jadi kalau ruku tangannya suruh megang lutut, bukan megang betis. Oh, ikannya. Masuk. Oh iya, nanti digoreng ya nanti sore ya. Ya. Ikan apa ini? Ya. Nah. Ya. Jadi di perintahnya itu adalah tangan kita, telapak tangan kita suruh megang lutut, bukan megang betis. Tuh, ya. Jadi ada yang ruku itu, kalau ruku dipegangnya betis kan gitu. Ya. Nah, contoh tuh. Tuh, ya. Ruku yang dipegangnya di sini. Nah, tapi itu perintah di sini itu tuh kan tuh. Ya. Nah, ruku itu kalau rata lama itu jadi obat punggung. Tuh. Obat sakit punggung, ruku yang lama kan. Ya Ali, isfir bis subhi wa sallil maghrib ba'da ghiyabis syamsi biqadri halabi syatin. Ha, ini. Saya sebetulnya dulu mau begini. Sebetulnya. Ya Ali, hai Ali, asfir bis subhi. Bikin subuh itu agak mengeremeng. Artinya apa? Sudah mulai agak jelas kan? Nah, berbeda dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau falak itu artinya kamu keluar sakit itu ya. Laki apa perempuan itu? Nah, itu karena cuma kelihatan bayangannya saja kan. Nah, tapi kalau asfir ini artinya sudah kelihatan. Oh, si Cipto, oh, si ini, oh, si itu. Oh, begitu. Nah. Wasallil maghrib, dan sholatlah kamu sholat maghrib ba'da ghiyabis syamsi, setelah tenggelam matahari. Maksudnya apa? Sholat maghrib awal waktu. Tuh, ya. Tapi ini mau dibikin awal waktu seperti biasanya. Pas puasa melihat bekal masjidnya banyak banget. Ini bawa bekal masjid satu tas cerewet kan. Oh iya di sini. Nah, tuh. Kan? Tuh. Ya. Tuh. Sebetulnya yang enak begitu maghrib itu. Memang puasa itu satu yang disunatkan itu sunat. Begitu tong maghrib itu sunat itu maksudnya langsung buka, tuh, langsung minum. Sunat. Yang wajibnya itu bersyukur itu. Alhamdulillah maghrib kan begitu. Setelah alhamdulillah maghrib baru sunat minum. Tuh. Jadi jangan begitu tong minum, keliru, mohon maaf. Oh, kan siapa yang jauh kan? Nah, maka alhamdulillah dulu, alhamdulillah maghrib. Nah, baru minum kan. Nah, ini karena sudah diwariskan dari zaman dulunya begitu tong maghrib, nah begitu langsung doa Allahumma laka syukur. Warna apa ini? Oh, warna pink. Nanti disimpan di mana ya? Wah, ini jatuh ini. Oh, simpan di sini. Tuh, ya. Ambil lagi. Ini buat temennya ini. Ada temennya itu sendirian. Nah, jadi sunatnya tuh sholat maghrib awal waktu, ya. Tapi kalau subuh agak siang nggak apa-apa.
Kalau saya dulu di pondok, kalau sholat subuh agak siangan. Begitu salam selesai, assalamualaikum, sudah kodo itu habis waktu subuh. Jadi begitu salam baca qul huwallahu 3 kali udah selesai itu, sudah habis waktu subuh. Nah, waktu di situ waktu di pondokan, kalau adzan memang tepat awal waktu adzan. Santri-santrinya begitu adzan dibangunin nggak ada yang bangun. Terus santri sini adzan dibangunin nggak ada yang bangun ya. Ternyata sholat subuhnya udah ada. Iya. Jamaah semua, itu jamaah semua. Tapi tidak begitu adzan langsung bangun. Cuman begitu sholat subuh gini ya. Assalamualaikum, lihat ke belakang, udah kelihatan merah-merah ke matahari. Tuh, jadi hanya baca qul 3 kali sudah habis waktu subuh. Nah itu hadis Nabi. Kenapa alasannya? Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihimus salam. Nah itu karena sesungguhnya mengerjakan maghrib di awal waktu. Kenapa bawa ke masjidnya aqua saja 1 gelas, atau saya kasih botol 1 kan udah kelak minum, udah bisa itu sholat. Nah, di sholat baru lanjut makan kan begitu. Tuh. Mana lebih enak begitu daripada ngunyam terus begitu takbir masih ada nyelap. Buang sayang, ditelan aja. Itu enggak itu. Aduh. Ini warna apa? Ini warna apa? Mana? Ini. Tuh. Oh ini kuning, kumpul kuning. Nah ini sini. Oh. Nah, lah ini belum makan kan? Makannya ikan. Ikannya simpan di sini biar dimakan sama SpongeBob. Tuh ya. Nah, dimakan sama SpongeBob. Tuh, dah. Nah. Ya. Ya, tuh. Coba dilihat tisu, dilihat. Ada enggak? Tuh. Ya Ali, nah itu wasiatkan. Ya Ali, hai Ali, fi salatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati wa ma yahrusu ala salatil jamaah illa rajulun mu'min. Nah, pesannya Kanjeng Nabi lagi, ya Ali, wahai Ali, katanya, alaika bi salatil jamaah. Sebaiknya kamu rajin, hendaklah kerjakan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat harus selalu berjamaah. Fa innaha indallah, karena sesungguhnya sholat jamaah itu kita berangkat ke masjid mau berjamaah, pahalanya sama seperti kita berangkat mau haji. Kalau kita mau jamaah sunnah berarti sama seperti kita mau melaksanakan haji sunnah atau seperti umroh. Wa ma yakhrusu ala sholatil jamaah, tidak ada yang bisa merawat menjaga sholat berjamaah illa rajulun mu'minun, kecuali orang-orang laki-laki yang mukmin. Nah, jadi kalau orang yang mukmin pada senang berjamaah. Ya. Qad ahabbahu Allahu wa ma yazhadu fiha illa munafiqun. Nah, yang tidak senang ini itu adalah illa munafiqun, orang-orang munafik. Qad abghadahu Allahu, yang Allah murkai. Nah, jadi orang munafik selalu dimurkai oleh Allah. Ya Ali, ahabul ibad ilallah, sebaik-baiknya hamba pandangan Allah, sebaik-baiknya hamba di pandangan Allah, abdun sajidun, yaitu seorang hamba yang sujud, yaqulu fi sujudihi, yang berkata di kala sujudnya mengucapkan kalimat
Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu menganiaya diriku sendiri. Dari itu faghfirli dzambi, maka mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Engkau ya Allah. Ya Ali alaika bisolatid duha fis safari wal hadar. Hai Ali, hendaklah kamu selalu mengerjakan sholat duha fis safari, baik kamu dalam perjalanan, wal hadari, atau kamu lagi tinggal ada di rumah. Nah, kita mau di perjalanan atau di rumah, hendaklah kita selalu mengerjakan sholat duha ya. Nah, jadi sholat duha nggak boleh tinggal. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Karena sesungguhnya nanti di hari kiamat itu ada yang manggil-manggil min fawqi syarafil jannah, dari keutamanya pintu surga, yaitu ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha. Udkhulu mim babid duha, hendaklah kalian semua masuk ke dalam surga lewat pintu duha, bisalamin aminin, dengan segala penuh keselamatan, dengan segala kesentosaan. Nah, jadi orang yang selalu sholat duha nanti di surga, masuk di surganya Allah lewat pintu duha. Oh ya. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin, dan Allah tidak mengutus salah seorang dari nabi illa wa amarahu bi sholatid duha, kecuali Allah menyuruh nabi itu untuk mengerjakan sholat duha. Nah, jadi nabi-nabi dari zaman dulu tidak ada yang tidak disuruh sholat duha. Jadi semua pada sholat duha. Tuh, maka kita hendaklah sholat duha itu kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini, dibiasakan dari sini. Nanti kesananya setelah kita pada pulang, pada pisah dengan kita di sini, jadikan itu kebiasaan. Jadi sholat duha jangan sampai ditinggal. Nah, yuk kita jadikan pekerjaan pokoknya itu adalah, kita pokoknya itu baca Quran, sholat duha, terus nyari pekerjaan tambahan. Ya jadi pedagang, atau jadi petani, atau jadi apa kan gitu. Jadi PNS, ya boleh. Tapi PNS itu rata-rata fakir. PNS gajinya berapa? PNS itu gajinya dikit banget, gaji PNS itu fakir. Nah, cuman bedanya PNS keren, bajunya seragam. Keren, bajunya seragam. Tuh. Tapi kalau dihitung-hitung, gajinya pedagang dan PNS jauh. Pedagang lebih besar. Cuman gak ada seragam petani baju coklat, itu gak ada kan? Atau seragam baju pedagang kerupuk, gak ada. Atau seragam baju pedagang nasi goreng, nggak ada. Tuh ya, nggak ada tuh. Nah, cuman kalau PNS keren-keren juga. Kalau PNS keren-keren. Tuh, kan? Hari ini pakai ini, hari ini pakai ini, hari ini pakai ini, hari ini pakai ini, kan? Nah, gajinya SK-nya pada pesantren. PNS enaknya begitu, SK-nya bisa pesantren kan. Nah, jadi ambil dulu uang di bank, itu SK-nya disimpan di bank. Nah, kan begitu. Itu yang enak.
kalau saya dari dulu emang saya dari dulu begitu. Dari pertama datang ke sini Gorontalo ditawarin dulu sama Pak Kandes, pusat BPS ya. Terus saya tanya gajinya berapa? Waktu itu kalau tidak salah 36.000 atau berapa? 36.000 bos. Enggak, 36.000 buat apa? Terus ketemu lagi katanya udah naik itu hampir 60.000. Terus tetap saya itu enggak ini. Baru saya tanya nanti kalau saya jadi PNS nanti jadi apa itu? Jadi Papua, apa Papua itu? Kalau kantor urusan agama. Oh, gitu ya. Gajinya berapa itu? 67.000. Kenapa bosan? Kalau saya jualan mungkin 1 hari udah dapat itu cuma segitu. Jadi itu sih saya bukan, itu saya. Nah, jadi maka itu yang pokok kita bikin pekerjaan pokok, baca Al-Quran, sholat duha, sholat haji, itu yang pokok. Terus setelah kita nyari pekerjaan pokok, nyari pekerjaan tambah. Pekerjaan tambahnya apa? Ya apa kita mau tani, mau jadi PNS, mau jadi apa, jadikanlah bahwa itu pekerjaan tambahan kita. Nah, yang pokoknya itu adalah saya harus baca Quran setiap hari sekian, saya harus baca sholawat setiap hari sekian, saya harus baca ini setiap hari sekian, saya sholat sunat setiap hari sekian. Itu yang pokok itu begitu. Nah, terus nanti ditambah cari pekerjaan tambahan, yaitu kayak usaha, mau jadi apa saja. Yang penting kalian jadi petani, jadilah petani yang muslimah, yang solihah. Kalian jadi PNS, jadilah PNS yang muslimah, yang solihah. Kalian nganggur, jadilah penganggur yang muslimah dan solihah. Ini udah pokoknya jadi itu nganggur juga, yang penting kita muslimah, solihah kan udah kita siap nganggur jadi orang soleh. Artinya karena nganggur jadi orang soleh kita siap. Saya ini nganggur tahu diri, saya tidak bakalan tomat kan, karena saya soleh kan. Karena saya soleh maka saya tidak tomat. Saya tidak berharap minta sama orang lain karena saya orang soleh kan. Udah nganggur makanya diberi. Nah itu ya, kalau begitu jangan nganggur ya. Nah kenapa? Karena nganggurnya berbahaya kan begitu. Nah, jadi insya Allah titip sholat berjamaah. Nah, sedikit lagi tuh ya. Illa munafiqun qad abghadallahu. Ya Ali, ahabbul ibad ilallah abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini doanya Nabi apa? Nabi ada. Berarti kalau kayak itu bahasanya begitu ya. Nah, nanti kamu besok semester ya kisi-kisinya begini tuh kan begitu ya. Tuh nanti suruh besok semester pelajaran tidak maunya kan ini kisi-kisinya begini. Itu kira-kira jadi jawabannya gampang apa gitu? Hah? Gampang sekali. Nah ini Nabi Adam udah dikasih kisi-kisi tuh, udah dikasih kisi-kisi. Akhirnya Nabi Adam ketemu sama iblis, lah itu suruh makan buah kuldi. Tapi Nabi Adam sudah punya kisi-kisinya tuh. Oh karena kamu tidak bakalan lama di sini. Nah kisi-kisinya ini, nanti kalau di sana kamu baca ini ya. Tuh. Jadi sekalipun Adam itu turun dari sana, dari kemegahan surga, turun ke sini ke kegelapan dunia. Nah, tapi sudah punya kisi-kisi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta.
kita. Nah, itu kisi-kisinya Nabi Adam. Udah, pasti tetap ranking 1 terus kan. Ya. Ya pasti ranking 1 terus. Kenapa? Karena sudah punya kisi-kisi. Nah, artinya apa? Kita umat manusia, Bani Adam ini, kita orang Adam itu, anak cucu Adam, artinya kita ini adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan terlena dengan kemuliaan itu, maka kita jangan gegabah dengan kemuliaan itu. Kita mentang-mentang mulia, kemudian kemuliaannya ini kita nodai. Kita ini betul-betul mulia, tapi kita tidak tahu bahwa kita ini adalah mulia. Nah, maka kita umat manusia ini, anak cucu Adam itu adalah betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kamu pulang pun ke Lambunu sana tidak boleh jalan kaki. Tuh. Saking mulianya. Walaqad karramna bani wa hamalnahum fil barri wal bahri. Itu kan kata apa itu? Firman apa sabda itu? Firman. Walaqad karramna bani Allah sudah memuliakan anak cucu. Wa hamalnahum, dan mereka diangkat, dibonceng, dinaikin fil barri, di lautan, fil barri, di daratan, wal bahr, dan di lautan. Loh, itu sudah ada perintah. Jadi maka kamu pulang ke sana ke Lambunu, ya jangan jalan kaki. Tuh, udah disediain kendaraan, sudah disediain apa, tinggal naik aja kan, tinggal beli bensinnya kan. Ya, ini pulang ke Lambunu jalan kaki. Alasannya ikut sabda Nabi, karena Nabi nggak pernah naik oto, apalagi ada mereknya Avanza. Oh, kan begitu ya, katanya bid'ah. Udah, itu nggak nyambung banget itu. Nah, itu sementara ayatnya, perintahnya walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Udah, kita ini umat manusia itu dimuliakan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan terlena dengan kemuliaan ini, dan kita jangan menodai kemuliaan ini. Nah, kemuliaan ini tidak boleh kita nodai sendiri, dan juga kita jangan terlena dengan kemuliaan ini. Maka dijagalah waktu itu, segala waktu, semua, supaya kita tetap yaitu menduduki martabat kemuliaan. Ya, insya Allah itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Wa sallimhu minni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa